Julian Nagelsmann tetap andalkan Leroy Sané. Pelatih timnas Jerman yakni Julian Nagelsmann mengindikasikan bahwa dirinya tetap akan memanggil Leroy Sané ke dalam skuad timnas Jerman. Nagelsmann mengatakan bahwa Jerman tidak punya pemain dengan tipe seperti Sané. Jerman akan menghadapi Swiss dan juga Ghana di bulan ini, dan Nagelsmann menegaskan bahwa dirinya masih membutuhkan sang pemain. Kylian Mbappe masih cedera jelang laga lawan Manchester City. Kylian Mbappe harus berpacu dengan waktu untuk pulih jelang laga Real Madrid yang akan menjamu Manchester City di leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Diungkapkan oleh Marca, Mbappe sudah kembali ke Madrid pada awal pekan ini setelah ia mengobati cedera lutut kirinya setelah beberapa hari di Prancis. Laporan itu menunjukkan bahwa lutut Mbappe kini sudah membaik, namun kecil kemungkinan Mbappe akan mampu pulih tepat waktu dan tersedia ketika berhadapan dengan Manchester City. Pelatih Irak minta playoff Piala Dunia ditunda. Pelatih timnas Irak yakni Graham Arnold meminta FIFA mengubah jadwal playoff Piala Dunia yang akan digelar di akhir Maret nanti, usai persiapan timnya terganggu perang antara Iran melawan Amerika dan juga Israel. Persiapan Irak terganggu akibat konflik bersenjata di Timur Tengah yang masih berlangsung. Akibat alasan keamanan, penerbangan keluar dan masuk Irak ditutup sampai tanggal 1 April mendatang, atau sehari setelah jadwal final dari playoff. Akibatnya banyak para pemain yang bermain di liga lokal serta jajaran staf pelatih yang tertahan di dalam negeri. Tawuran laga Cruzeiro lawan Atletico Mineiro diwarnai 23 kartu merah. Tawuran terjadi dalam pertandingan di Brasil antara Cruzeiro kontra Atletico Mineiro. Total 23 pemain menerima kartu merah termasuk mantan pemain Chelsea yakni Hugo. Final Campeonato Mineiro menghadirkan duel Cruzeiro versus Atletico Mineiro. Diketahui kiper Atletico Mineiro yakni Versen menghajar pemain dari Cruzeiro yakni Christian setelah keduanya bertabrakan dalam perebutan bola, dan aksi dari Everson memicu emosi para pemain Cruzeiro dan berujung pada tawuran antara kedua tim. Liga Champions lebih cocok untuk Arsenal ketimbang Liga Inggris. Mantan bek sayap Manchester City yakni Michael Carrick menilai bahwa Arsenal memiliki peluang yang lebih besar merasakan trofi Eropa pertama di Liga Champions, sekaligus membungkam berbagai komentar negatif terkait dengan gaya bermain mereka pada saat ini. Arsenal saat ini jadi di antara tim yang masih berpeluang untuk bisa meraih predikat quadruple di antara tim-tim yang lain. Roberto De Zerbi di antara MU dan juga Tottenham Hotspur. Roberto De Zerbi dikabarkan masuk ke dalam daftar calon manajer Manchester United dan juga Tottenham untuk musim depan. Juru taktik asal Italia itu sedang menganggur usai meninggalkan Marseille. Direksi MU maupun dari Tottenham sama-sama mengagumi filosofi permainan menyerang ala Roberto De Zerbi. De Zerbi dikabarkan tertarik melatih Manchester United yang kini sedang berjuang lolos ke Liga Champions untuk musim depan. Solidnya pertahanan jadi modal Milan kejar Inter Milan. AC Milan memang masih tertinggal dari Inter di puncak klasemen sementara, tetapi bermodal pertahanan yang solid, Rossoneri yakin bisa mengejar Nerazzurri. AC Milan diketahui mengumpulkan 60 poin dari 28 laga dan selisih 7 angka dari Inter, sekaligus mengakhiri catatan mereka tak terkalahkan di rival skotanya tersebut selama 15 laga sebelumnya. Milan setidaknya punya harapan untuk bisa mengejar Inter di sisa 10 laga, apalagi Milan punya model pertahanan yang kuat karena baru kebobolan 20 gol atau paling sedikit di Serie A. PSG sudah tak lagi menakutkan. Krisis kepercayaan tengah melanda raksasa Prancis yakni PSG menjelang duel krusial kontra Chelsea di ajang Liga Champions. Sang juara bertahan Eropa baru saja menelan kekalahan memalukan 1-3 dari Monaco di kompetisi domestik. Kekalahan di kandang sendiri itu memicu kritik tajam dari berbagai pihak. Legenda timnas Prancis yakni Christopher Dugarry menjadi salah satu yang paling vokal untuk bisa menyuarakan. Ia menilai skuad dari Luis Enrique telah kehilangan identitas yang membuat mereka disegani pada awal musim, dan perubahan drastis ini dianggap sebagai sinyal bahaya sebelum PSG menjamu Chelsea nantinya.
Hasil drawing perempat final Piala FA ada duel Man City versus Liverpool. Hasil undian perempat final FA Cup resmi diumumkan dan langsung menghadirkan laga Super Big Match. Manchester City dipastikan akan menjamu Liverpool di Etihad Stadium pada duel panas perebutan tiket menuju semifinal. Dan berikut ini adalah hasil drawingnya. Southampton dijadwalkan bertemu dengan Arsenal, sementara Chelsea bertemu dengan Port Vale. Man City bertemu dengan Liverpool. Kemudian di partai terakhir ada West Ham atau Brentford yang akan bertemu dengan Leeds United. Manchester City menuju jadwal neraka. Manchester City memasuki jadwal neraka hingga 1 bulan ke depan. Pasukan dari Guardiola bakal menghadapi lawan-lawan kelas kakap di seluruh kompetisi. Liverpool terbaru menambah daftar lawan berat yang harus dilalui Manchester City dari pertengahan Maret hingga pertengahan April 2026. Real Madrid menjadi lawan pertama berat dari Manchester City di tanggal 12 Maret. Dan Man City kembali bersuara dengan Madrid pada tanggal 18 Maret. 4 hari berselang Manchester Biru kini menantang Arsenal dalam ajang final Carabao Cup. Liverpool blokir permintaan Arne Slot untuk datangkan lagi mantan asistennya. Liverpool masih menjaga peluang meraih trofi di musim ini meski perjalanan mereka tidak semulus. Liverpool masih menjaga peluang meraih trofi musim ini meski perjalanan mereka tidak selalu mulus. Dan Liverpool masih berhasil melaju ke babak perempat final Piala FA setelah berhasil menyingkirkan Wolverhampton Wanderers. Dan kini terbaru Arne Slot dilaporkan ingin membawa kembali John Heitinga ke Anfield Stadium setelah sang pelatih meninggalkan Tottenham pada beberapa waktu yang lalu. Dilansir oleh Sportmall, mereka menyebut bahwa Liverpool memblokir langkah tersebut. Keputusan ini memunculkan spekulasi adanya perbedaan pandangan antara Arne Slot dan juga para jajaran petinggi klub sekaligus soal masa depannya di Anfield Stadium. Liverpool tanpa Alisson ke Galatasaray. Kabar mengejutkan datang dari camp Liverpool menjelang laga krusial babak 16 besar Liga Champions di kandang Galatasaray. Kiper utama Alisson Becker dipastikan akan absen membela Liverpool dalam lawatan ke Turki tersebut. Cedera hamstring mendadak menjadi biang keladi yang memaksa tim medis Liverpool untuk menarik rem darurat, dan Arne Slot meminta langkah pencegahan agar sang kiper tidak mengalami resiko kerusakan otot yang lebih parah. Xavi ungkap alasan tak akan pernah kembali ke Barcelona. Xavi mengungkapkan konflik serius dengan presiden Barcelona yakni Joan Laporta yang membuatnya tidak ingin kembali ke klub tersebut. Xavi juga menuding Laporta menjadi penyebab gagalnya rencana kepulangan Lionel Messi menuju Barcelona. Presiden berbohong tentang apa yang terjadi dengan Messi, kata dari Xavi. Dalam wawancara tersebut, Xavi juga menyinggung sosok lain yang dianggap memiliki pengaruh besar di klub. Ia menilai ada pihak yang memiliki kekuatan besar dalam menentukan keputusan yang penting. Era Casemiro berakhir, MU tetapkan gelandang Nottingham Forest sebagai pengganti. Manchester United mulai menyiapkan perubahan besar di lini tengah mereka di musim depan. Klub berjuluk Setan Merah itu dilaporkan tengah mencari sosok yang bisa menggantikan peran dari Casemiro. Manchester United disebut telah menjatuhkan pilihan kepada gelandang Nottingham Forest yakni Ibrahim Sangare. Laporannya beredar menyebutkan bahwa Forest kemungkinan baru akan membuka negosiasi apabila ada peminat yang bisa membayarnya sekitar 43 juta pound sterling. Sandro Tonali dapatkan restu pindah menuju Manchester United. Performa Sandro Tonali bersama Newcastle United terus mencuri perhatian di ajang Liga Premier Inggris. Gelandang asal Italia itu kini tampil konsisten sejak bergabung dengan The Magpies. Terbaru striker Italia yakni Giuseppe Rossi termasuk sosok yang percaya bahwa Tonali memiliki kualitas untuk bisa melangkah ke level berikutnya, termasuk klub besar seperti Manchester United yang menilai sang gelandang sudah membuktikan kapasitasnya di ajang Liga Premier Inggris. MU kekurangan bek kiri, nama bek Fulham kini masuk ke dalam incaran. MU kembali menghadapi masalah klasik di sektor bek kiri musim ini. Minimnya opsi membuat lini pertahanan Setan Merah terlihat rapuh ketika pemain utamanya absen. MU kini dilaporkan menunjukkan minat serius kepada bek kiri milik Fulham yakni Anthony Robinson. Bek timnas Amerika Serikat tersebut dianggap sebagai salah satu opsi yang mampu menambah kedalaman skuad. Menurut jurnalis Bastian Vida, pembicaraan mengenai potensi transfer dari Robinson bahkan sudah dimulai, yang menyebut United mempertimbangkan kesepakatan senilai 25 juta pound sterling untuk bisa mendatangkan sang pemain. Inter
Inter Milan coba telikung MU untuk transfer Eduardo Camavinga. Rencana Manchester United memboyong Eduardo Camavinga dari Real Madrid mendapatkan kendala yang baru. Klub asal Italia Inter Milan dikabarkan mendambakan gelandang timnas Prancis itu pada musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Inter Milan punya ketertarikan yang serius kepada Camavinga. Mereka menilai sang gelandang bisa menjadi tambahan tenaga yang besar untuk tim mereka. Real Madrid selaku pemilik dari sang gelandang dikabarkan tidak keberatan untuk bisa menjual Camavinga di musim panas nanti. Bintang PSG masuk calon pengganti dari Rashford di United. Manchester United dilaporkan sudah mulai menyusun daftar calon pengganti dari Marcus Rashford di musim depan, yang kini mengerucut kepada 5 nama dan satu diantaranya adalah pilar PSG yakni Bradley Barcola. Laporan dari Spurs menyatakan bahwa tim pemandu bakat sudah memasukkan setidaknya 5 nama pemain yang diproyeksikan sebagai pengganti dari Rashford. Mereka memiliki posisi dan juga gaya bermain relatif sama dengan Rashford untuk bisa menyisir sisi sayap. Diketahui nama Bradley Barcola menjadi pilar kunci PSG terutama saat mereka meraih triple winner di musim kemarin. Kejutan, Real Madrid bidik Fabregas sebagai pelatih utama musim depan. Cesc Fabregas, pelatih dari Como, menjadi pusat perhatian usai kabar terbaru dari Spanyol menyebutkan bahwa raksasa La Liga yakni Real Madrid menempatkan dirinya sebagai daftar kandidat pelatih untuk musim depan. Cesc Fabregas mendapatkan perhatian khusus dari para petinggi Real Madrid berkat gaya kerjanya yang dinamis dan juga taktik komunikasinya yang juga efektif. Mereka meyakini bahwa mantan gelandang tangguh ini bisa memiliki potensi yang besar untuk bisa menjadi arsitek baru di Santiago Bernabeu.